Berjumpa kembali sahabat edukasi dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 semester 2. Judul Sistematika dan Unsur Kebahasaan pada Kritik Sastra dan Esai. Nah, sahabat edukasi, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Ayo kita dengarkan bersama-sama percakapan teman-teman kalian dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung bersama Meli, Febri, dan juga Ibu Dewi Pujiastuti. Selamat mendengarkan. Sahabat edukasi yang berbahagia, berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana menganalisis sistematika kritik sastra dan esai. Teks kritik dan esai berdasarkan fungsinya dapat dimasukkan dalam genre teks eksposisi. Kalian masih ingat fungsi teks eksposisi, bukan? Benar, teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan pendapat. Sistematika teks kritik dan esai dapat dilihat dari struktur teksnya. Masih ingat jugakah kalian dengan struktur teks eksposisi? Struktur teks kritik dan esai sama dengan struktur teks eksposisi, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumen, dan penegasan ulang. Dalam teks kritik atau sistematika kritik, terdapat pernyataan pendapat atau tesis yang disampaikan adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Jadi, pada pernyataan pendapat, maka tesis yang disampaikan itu adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Kemudian yang kedua adalah argumen. Pada bagian argumen yang disajikan berupa data-data objektif dalam karya serta alasan yang logis. Kemudian langkah yang ketiga adalah penegasan ulang. Dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Di sini, teman kalian Febri akan memberikan contoh sebuah sistematika dari sebuah kritik sastra. Silakan Feb untuk menyampaikan sistematikanya beserta contoh kalimat yang mendukung bagian-bagian tersebut. Oke, berikut ini adalah contoh kritik terhadap capaian eksperimen novel Lelaki Harimau. Pada sistematikanya, yang pertama yaitu pernyataan pendapat. Kutipan teksnya yaitu sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen. Kutipan teksnya, sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen, berbeda dengan Cantik Itu Luka yang mengandalkan kekuatan narasi yang seperti lepas kendali dan deras menerjang apa saja. Lelaki Harimau memperlihatkan penguasaan diri narator yang dingin terkendali, penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Kemudian pada bagian argumen, yang pertama, di sana ada semacam kompromi antara semangat eksperimen dengan hasratnya untuk tidak terlalu memberi beban berat bagi pembaca. Rangkaian kalimat panjang yang melelahkan itu diolah dalam kemasan yang lain sebagai alat untuk membangun peristiwa. Kedua,
Secara tematik, lelaki harimau tidaklah mengusung tema besar, pemikiran filsafat atau fakta historis. Ia berkisah tentang kehidupan masyarakat di sebuah desa kecil. Dan ketiga, pencerita seperti sengaja tidak memberikan dirinya berdiri terpaku pada suatu titik. Ia menyoroti satu tokoh, kemudian secara perlahan beralih ke tokoh lain. Dan kemudian yang keempat, meski begitu, lelaki harimau dilihat dari sudut itu tetap saja menghadirkan kekhasannya sendiri. Selain pola alur yang demikian, Eka menggunakan kalimat-kalimat itu sebagai pintu masuk menghadirkan rangkaian peristiwa. Dan yang terakhir, hal lain yang juga ditampilkan Eka dalam novel ini menyangkut cara bertuturnya yang agak janggal, tetapi benar secara sematis. Ia banyak menghadirkan metafora yang terasa agak aneh, tetapi tidak menyalahi makna sematisnya. Kemudian pada sistematika yang terakhir, ada penegasan ulang kutipan teksnya dalam beberapa hal, lelaki harimau harus diakui berhasil memperlihatkan sejumlah capaian. Ia menjelma tak sekadar mengandalkan imajinasi, tetapi juga bertumpu lewat proses berpikir dan tindak eksploratif kalimat dengan berbagai kemungkinannya. Ya, itulah contoh sistematika pada teks kritik. Sahabat edukasi, demikianlah contoh dari sistematika sebuah kritik. Tidak hanya sistematikanya saja, tetapi juga oleh Febri dihadirkan contoh-contoh kalimat tersebut. Kemudian yang kedua adalah contoh dari sistematika sebuah teks esai yang akan disampaikan oleh Meli. Baik, sahabat edukasi, berikut adalah contoh dari sistematika teks esai. Sama seperti kritik, teks esai juga terdiri dari pernyataan pendapat, argumen, dan penegasan ulang. Untuk pernyataan pendapat, kalimat yang disampaikan oleh penulis adalah, Batman tak hanya satu, maka ia tak berhenti. Kemudian, untuk argumen yang disampaikan oleh penulis, itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, tiap kali kita memang bisa mengidentifikasinya dari sebuah topeng kelelawar yang itu-itu juga. Tapi tiap kali ia dilahirkan kembali sebagai sebuah jawaban baru terhadap tantangan baru. Sebab selalu ada hubungan dengan hal ihwal yang tak berulang, tak terduga dengan ancaman penjahat besar, The Joker atau Bane dalam krisis kota Gotham yang berbeda-beda. Argumen kedua, sebab itu Batman bisa bercerita tentang asal mula, tetapi asal mula dalam posisi yang bisa diabaikan. Wujud yang pertama tak menentukan sah atau tidaknya wujud yang kedua dan terakhir. Wujud yang kedua dan terakhir bukan cuma sebuah fotokopi dari yang pertama. Argumen ketiga, satu topeng, satu nama. Sebuah sintesis dari variasi yang banyak itu, tapi sintesis itu berbeda dengan penyatuan. Kemudian untuk penegasan ulang, penulis menyampaikan, walhasil, akhirnya selalu harus ada kesadaran akan batas tafsir. Akan selalu ada yang tak akan terungkap. Dan bersama itu, akan selalu ada Gotham yang terancam kekacauan dan keambrukan. Itu sebabnya, dalam The Dark Knight Rises, Inspektur Gordon tetap mau menjaga misteri Batman, biarpun dikabarkan Bruce Wayne sudah mati. Dengan demikian, bahkan penjahat yang tercerdik sekalipun tak akan bisa mengklaim aku tahu. Sahabat edukasi, demikianlah contoh dari sistematika sebuah esai yang telah disampaikan oleh Meli. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh teman kalian, yaitu Meli dan Febri, maka sebuah sistematika, baik itu kritik maupun esai, itu pada dasarnya atau secara umum itu sama, karena keduanya sama-sama merupakan sebuah teks eksposisi, yaitu sama-sama dimulai dari pernyataan pendapat atau tesis. Kemudian yang kedua berisi argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang.
Tetapi ada sedikit perbedaan antara sistematika kritik dan esai, yaitu pada bagian isinya, terutama pada bagian argumen. Pada sebuah kritik sastra, argumen itu berupa data-data objektif dalam karya sastra, serta dihadirkan alasan-alasan yang logis. Sedangkan argumen pada sebuah esai itu tidak, karena esai merupakan sebuah pernyataan yang bersifat individu. Yang ketiga, yaitu pada bagian penegasan ulang. Pada sebuah kritik, penegasan ulang merupakan ringkasan atau pengulangan kembali secara singkat apa yang telah disampaikan di awal. Sedangkan pada bagian esai, penegasan ulang itu berisi kesimpulan. Demikianlah sahabat edukasi yang telah Ibu sampaikan tentang sistematika penulisan kritik dan esai. Sahabat edukasi, selanjutnya kita akan membicarakan tentang unsur kebahasaan dalam sebuah kritik sastra dan esai. Sebagai teks eksposisi, teks kritik dan esai secara umum juga memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan teks eksposisi. Kaidah-kaidah tersebut antara lain adalah yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Yang kedua, menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis penuturnya. Mungkin pula diperkuat oleh pendapat ahli yang dikutipnya ataupun pernyataan-pernyataan pendukung lainnya yang bersifat menguatkan. Yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang keempat, menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Topik contoh teks kritik adalah novel, dan istilah-istilah yang digunakan juga berkaitan dengan novel. Misalnya, narator, antologi, eksplorasi, eksperimen, mitos, biografi, dan alur. Sedangkan topik pada teks esai adalah film, terutama film Batman. Istilah film yang digunakan antara lain orisinalitas, trilog Nolan, planetari, remote control, alegori, dan candid. Dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik cetak maupun versi daring, dan kamus istilah bidang film, maka kalian bisa mencari arti dari istilah-istilah tersebut. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Hal ini terkait dengan karakteristik teks eksposisi yang bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan sejumlah pendapat. Selain mengikuti kaidah kebahasaan teks eksposisi, secara umum teks esai memiliki karakter khas, yaitu gaya bahasa berupa pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisannya, merupakan hal yang berkaitan erat dengan penulis esai secara pribadi. Setiap penulis esai memiliki gaya bahasa yang khas, yang membedakannya dengan penulis esai yang lain. Itulah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam kritik dan esai. Mungkin
dari Meli atau Febri ada yang ingin ditanyakan atau mungkin bahkan ingin disampaikan ke teman-teman atau sahabat edukasi kita. Baik Ibu, saya masih belum jelas untuk kata kerja mental. Apa yang dimaksud dengan kata kerja mental ya Bu? Ayo Febri, coba dijawab itu apa yang menjadi kebingungan Meli, karena verba mental itu sudah kita kenal dari kelas 10 hingga sampai kelas 12 semester 1 pun verba mental itu selalu muncul. Oke, jadi verba mental itu adalah kata kerja yang melakukan suatu tindakan, Meli. Jadi di sini maksudnya kata kerja mental itu yaitu kata kerja yang melakukan suatu tindakan atau peristiwa. Contohnya nih, sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen. Nah, di situ kata kerja mentalnya yaitu pada kata memendam. Dan yang kedua ada contoh lagi nih. Kadangkala muncul di sana-sini pola kalimat yang mengingatkan kita pada style penulis Melayu Tionghoa. Nah, di situ kata kerja mentalnya yaitu pada kata mengingatkan. Sudah jelas, Meli? Oke, jelas. Terima kasih Febri. Yang perlu kita ingatkan adalah bahwa untuk verba mental, yaitu verba yang melakukan suatu tindakan, yang biasanya sering muncul adalah verba-verba yang dilekati oleh imbuhan me. Me itu kan melakukan suatu pekerjaan, seperti contoh yang telah disampaikan oleh Febri tadi, yaitu mengingatkan. Berarti bentuknya selalu aktif ya Bu untuk kata kerja mental. Apakah verba pasif juga bisa dikategorikan sebagai verba mental, sebagai kata kerja mental? Mungkin Meli bisa memberikan contoh untuk yang pasifnya seperti apa? Misalnya kata kerja pasif. Dibuang. Febri, apakah dibuang ini melakukan suatu kegiatan atau dikenai suatu perbuatan? Menurut saya itu dikenakan suatu perbuatan, Bu. Kalau dia dikenakan suatu perbuatan, berarti perbuatan tersebut tidak kita lakukan. Berarti bukan kata kerja mental. Berarti untuk yang pasif itu bukan kata kerja mental. Oke. Jadi kata kerja mental itu adalah kata kerja yang aktif ya, Bu? Ya, seperti itu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Saya ingin menanyakan ini nih, Bu. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa pada kaidah kebahasaan kritik sastra dan esai, yaitu pertama ada menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Nah, di situ apa semua kritik dan esai, apa semua itu terdapat pernyataan persuasif atau ada juga yang tidak menggunakan pernyataan persuasif, Bu? Kalau menurut saya sih selalu digunakan. Untuk pernyataan-pernyataan persuasif ini sering digunakan di dalam kritik dan esai. Karena dengan pernyataan-pernyataan persuasif ini, penulis kritik maupun esai mengajak atau mempengaruhi kita untuk memahami, untuk melakukan, percayai terhadap pernyataan atau argumen yang disampaikan oleh penulis kritik dan esai tersebut. Oh, begitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian kritik. Tadi kan menghakimi atau menuntut penulis atau suatu karya. Nah, jadi kalau pada kritik bagaimana itu contoh pernyataan persuasifnya? Untuk pernyataan-pernyataan yang bersifat persuasif ya, Febri ya, dan Meli. Contohnya begini. Rangkaian kalimat panjang yang melelahkan itu diolah dalam kemasan yang lain sebagai alat untuk membangun peristiwa. Wujudlah rangkai peristiwa dalam kalimat-kalimat yang tidak menjalar jauh berkepanjangan kesana kemari, tetapi cukup dengan penghadiran 2-4 peristiwa berikut berbagai macam latarnya. Itu adalah sebuah persuasif, yaitu kalimat-kalimat panjang yang melelahkan itu diolah dalam kemasan yang lain. Ini kan artinya bahwa pembaca yang tadinya mungkin membaca kalimat-kalimat yang panjang yang melelahkan itu, karena di sini dikatakan diolah dalam kemasan yang lain, maka maksudnya adalah walaupun panjang tetapi karena kemasannya bagus, maka dia
menjadi menarik. Artinya kan mengajak Mengajak. pembacanya untuk ternyata walaupun panjang karena dikemas sedemikian rupa menjadi suatu kalimat-kalimat yang mungkin menjadi menarik, persuasif, karena persuasif itu kan mempengaruhi, kemudian mengajak pembaca. Mungkin ada satu contoh lagi. Oleh karena itu, berhadapan dengan novel model ini, kita mesti memulainya tanpa prasangka. Kita di sini adalah pembaca dan menghindar dari jejalan pikiran yang berpretensi pada sejumlah horizon harapan. Bukankah banyak pula novel kanon yang peristiwa-peristiwa awalnya dibangun melalui narasi yang lambat? Di mana unsur persuasifnya ini? Coba. Mengajak kita untuk tidak berpikiran bahwa novel itu atau karya itu sulit atau tidak mudah dipahami, Bu. Maksudnya seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali. Meli ini ternyata mungkin sangat menyukai karya-karya sastra sehingga dia menjadi tertarik dan lancar untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Sahabat edukasi, kita masih akan membahas tentang unsur kebahasaan, kritik, dan esai. Tadi sudah dijelaskan bahwa unsur kebahasaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, tetapi di sini secara umum nanti dapat disimpulkan bahwa unsur kebahasaan, kritik, dan esai, terutama untuk sastra, itu hanya dibagi menjadi 3 bagian. Selain mengikuti kaidah kebahasaan teks eksposisi secara umum, teks esai memiliki karakter khas, yaitu gaya bahasa berupa pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisannya merupakan hal yang berkaitan erat dengan penulis esai secara pribadi. Setiap penulis esai memiliki gaya bahasa yang khas yang membedakannya dengan penulis esai yang lain. Sebagai contoh, esai yang ditulis oleh Gunawan Muhammad pasti berbeda dengan gaya bahasa esai yang ditulis oleh A.S. Laksana, Bagdi Sumanto, dan Umar Khayyam. Bahkan, bagi penikmat esai, ketika membaca satu paragraf teks esai tanpa nama penulisnya, ia akan dapat menebak siapa penulisnya. 3 hal umum secara garis besar untuk unsur kebahasaan, kritik, dan sastra, yaitu yang pertama, penanda kalimat opini. Pada contoh yang tadi telah dihadirkan oleh Meli dan Febri, pada kalimat-kalimat opini yang hadir, itu muncul kata-kata menurut saya, kira-kira, alangkah baiknya, akan, jika, seandainya, pasti, dan lain-lain. Yang kedua adalah kalimat efektif. Syarat kalimat efektif yang pertama adalah tidak ambigu. Yang kedua, kesejajaran bentuk. Yang ketiga, logis. Yang keempat, unity, kohesi, dan koherensi. Yang kelima, memperhatikan EYD. Yang keenam, tepat struktur fungsinya. Yang ketujuh, sistematis. Yang kedelapan, hemat. Hemat kata. Yang C adalah kata baku, yaitu kalimat yang aturan penulisannya tepat. Itulah secara umum unsur kebahasaan pada kritik sastra serta esai sastra.
Adakah mungkin yang ingin ditanyakan? Karena ini berhubungan dengan kalimat-kalimat, terutama berhubungan dengan syarat sebuah kalimat efektif yang pada dasarnya setiap kali mungkin pada proses KBM, kalau ditanyakan tentang kalimat efektif itu kalimat yang seperti apa, maka jawabannya hampir selalu sama, kalimat singkat, padat, dan tepat. Walaupun mungkin itu benar kalau bisa menjabarkan secara tepat, karena memang begitu sebuah kalimat efektif, tetapi kadang-kadang mereka tidak tahu singkat seperti apa, padat seperti apa, dan tepat seperti apa. Mungkin di sini Meli dan Febri bisa menjelaskan kepada teman-temannya tentang syarat-syarat sebuah kalimat efektif. Baik Bu, untuk yang masih bingung, beberapa teman mungkin kaitannya dengan yang dimaksud kesejajaran bentuk. Jadi untuk kesejajaran bentuk sendiri, ketika kita menyampaikan sebuah kalimat yang terdiri dari beberapa perba, ketika perba pertama itu menggunakan bentuk awalan me, maka perba kedua, ketiga, dan selanjutnya itu juga harus berawalan me. Misalnya, ketika ada kalimat Ani membeli buku, kemudian dibacanya buku tersebut, maka dalam kalimat itu tidak terdapat kesejajaran bentuk karena ada verba membeli, kemudian verba keduanya dibaca. Itu tidak ada kesejajaran bentuk yang tepat sehingga kalimat tersebut tidak efektif. Seharusnya ketika verba pertama membeli, kemudian verba kedua itu juga membaca. Jadi Ani membeli buku, kemudian membaca buku tersebut. Itu yang dimaksud dengan kesejajaran bentuk. Ya, bagus sekali. Meli ini memahami tentang kesejajaran bentuk. Tapi ada satu hal lagi ya mungkin untuk Meli ketahui. Kalau tadi Meli mengatakan bahwa apabila verbanya maka mungkin secara umum bisa disampaikan apabila kalimat yang pertama, maksudnya di sini dalam sebuah kalimat yang kompleks, kalimat pertamanya itu berbentuk kalimat aktif kan tidak harus bisa bisa bahkan ada kata kerja aus, yaitu kata kerja apa ya, kata kerja aus ya Feb? Yang tidak berawalan Bu, kata dasar. Kata bentuknya yang tidak dilekati oleh imbuhan. Nah, di sini apabila yang hadir pada kalimat atau bukan kalimat, pada klausa pertama adalah bentuknya aktif, maka klausa kedua harus aktif. Itu yang dimaksud dengan kesejajaran. Jadi maksudnya tidak kemudian verbanya kemudian kedua harus verbanya tidak seperti itu, karena kita mengenal bahwa imbuhan pada kalimat aktif itu ada ber, dan kata kerja aus. Baik Ibu. Lebih jelas saya kalau seperti itu. Yang saya ingin tanyakan tentang kohesi dan koherensi, Bu. Apa perbedaan kohesi dan koherensi? Feby mungkin bisa menjawabnya karena Ibu perhatikan Feby ini senang menulis loh. Kalau senang menulis biasanya unity, kohesi, dan koherensi itu dipahami sekali oleh Febri. Oke. Menurut saya kalau unity itu merupakan artinya yaitu kesatuan. Kemudian yang kedua itu tadi kohesi ya. Kohesi itu menurut saya hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Dan kemudian koherensi. Koherensi itu menurut saya keterkaitan antar bagian yang satu dengan bagian lainnya sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Jadi pada kalimat pertama dan kalimat kedua tidak ada kesenjangan makna. Jadi pada kalimat satu dan kalimat kedua makna tersebut memiliki kesatuan yang utuh. Jadi tidak ada perbedaan makna pada kalimat antar kalimat tersebut. Kemudian Pep, kalau dalam kohesi kamu katakan tadi ada penggunaan unsur bahasa yang lain. Apa unsur bahasa yang digunakan dalam kalimat tersebut sehingga terjadinya hubungan yang kohesi? Kalau itu saya belum paham ya. Mungkin Bu Dewi bisa bantu menjawab. Gimana Bu? Begini loh Feb, karena ini adalah kohesi, yaitu hubungan antar bagian dalam sebuah penulisan, pastikan ada antar paragraf Feb.
ya. Nah, di sini kohesinya bagaimana? Yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Jadi mungkin di sini hadir konjungsi. Kemudian selanjutnya sehingga itu yang dimaksud dengan kohesi, unsur kebahasaan yang untuk lain. menimbulkan hubungan kohesi Iya, ya Bu. Oke, adanya konjungsi di dalam kalimat atau di dalam paragraf sehingga terdapat hubungan kohesi. Baik, Ibu. Oke Bu, kali ini Febri yang mau nanya nih Bu. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu mengenai unsur bahasa penanda kalimat opini. Tadi disebutkan ada kata jika, seandainya. Apakah itu sama dengan konjungsi Bu? Atau ada perbedaan Bu antara penanda kalimat opini dengan konjungsi? Mungkin di sini harus diberikan contohnya agar Febri memahami apakah itu sebenarnya kata jika itu konjungsi atau bukan. Meli bisa memberikan contohnya nih? Untuk kalimat yang menggunakan jika, kalau aku akan datang jika hari tidak hujan. Nah, dari contoh itu Feb, menurut Febri, apakah jika ini sebuah konjungsi? Bisa jadi konjungsi. Dan itu memang konjungsi. Karena itu adalah sebuah kalimat kompleks loh. Oh iya. Yang ditandai dengan konjungsi jika. Nah, biasanya pada saat jika itu menyatakan sebuah keterangan. Berbeda dengan seandainya ada kata seharusnya, kira-kira, mungkin bentuk itu bukan berupa konjungsi ya Bu. Iya, betul. Jadi untuk penanda kalimat opini ini bisa berupa konjungsi, juga bisa bukan berupa konjungsi. Seperti pada contoh menurut saya itu bukan konjungsi, tapi itu sebagai pembuka bahwa itu adalah sebuah kalimat opini. Penanda opini. Penanda opini. Iya. Jadi saya paparkan ulang lagi Bu ya. Jadi penanda kalimat opini ini meliputi unsur konjungsi ya Bu ya. Iya, salah satunya ada unsur konjungsinya. Oke, contohnya tadi yang sudah disebutkan oleh Meli yang menggunakan kata jika dan seandainya. Ya. Sahabat edukasi yang berbahagia, demikianlah unsur kebahasaan, kritik sastra dan esai sastra secara umum, di mana tadi sudah dibahas tentang apa sih unity, kohesi dan koherensi, apa sih kesejajaran bentuk, kemudian apakah pada kalimat opini hanya terdapat konjungsi saja dan lain sebagainya yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian yaitu Meli dan Febri. Demikianlah unsur kebahasaan, kritik sastra dan esai yang telah kita bicarakan, kemudian telah kita diskusikan dan telah kita analisis bersama-sama. Semoga apa yang telah kami sampaikan itu bermanfaat bagi sahabat edukasi semua, sehingga mudah-mudahan dapat memudahkan dalam menerima materi pada semester kedua nanti. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pembelajaran bahasa Indonesia dan mudah-mudahan pembelajaran tadi dapat bermanfaat. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.